Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatimah Ainul Mardia dari jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, semester 4 kelas C. Seperti biasa, video ini itu untuk pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Sosial Politik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Perbandingan Kontrak Sosial Thomas Hobbes dan John Locke. Nama jurnalnya adalah Buletin Hukum dan Keadilan volume 6 nomor 2 tahun 2022. Dan nama penulisnya adalah Aditya Sandi Wicaksono. Jadi, menurut Thomas Hobbes, state of nature atau keadaan alamiah manusia itu, manusia ini memiliki sifat pertama egois, rakus, jahat, dia menyendiri gitu. Dan dia bisa melakukan apapun gitu. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya gitu kan. Dan memenuhi segala kebutuhannya gitu. Nah, keadaan alamiah ini menurut Thomas Hobbes adalah keadaan anarki gitu, yang dapat memicu sebuah peperangan. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik ini yaitu dengan menyerahkan kebebasan kepada salah seorang penguasa ya. Seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan melakukan sebuah kontrak sosial di mana manusia menyerahkan sebagian daripada kebebasannya kepada pemerintahan yang berdaulat, atau bisa disebut dengan Leviathan itu sendiri. Nah, berbeda nih dari Thomas Hobbes. Nah, kalau John Locke mengatakan bahwa state of nature adalah keadaan alamiah manusia di mana meskipun orang-orang ini bebas, kemudian setara gitu kan, tapi tetap harus mengikuti kewajiban hukum alam gitu. Yaitu seperti menghormati hak hidup orang lain, kebebasan orang lain, dan hak milik orang lain. Untuk menghindari ketidakamanan dan memastikan perlindungan atas hak-hak dasar mereka gitu. Seperti hak untuk kehidupan, hak kebebasan, dan hak properti. Nah, manusia ini setuju gitu untuk membentuk sebuah masyarakat dengan menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada penguasa atau kepada pemerintah. Kayak John Locke menegaskan gitu bahwa pemerintahan memperoleh kekuasaan itu atas persetujuan yang diberikan oleh rakyat. Dan tugas utama pemerintahan adalah untuk melindungi semua hak-hak masyarakat. Dan apabila pemerintahan itu tidak melindungi hak-hak rakyat, kemudian sewenang-wenang gitu dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat bisa untuk mengganti pemerintahan tersebut. Dan hal ini menjadi gagasan utama atau hal penting untuk sistem pemerintahan dan hak asasi manusia dalam perkembangan filsafat sosial politik modern. Walaupun Hobbes dengan John Locke ini mereka ada sedikit perbedaan dalam menafsirkan manusia secara alamiah gitu kan, atau kita sebut dengan state of nature gitu, mereka ada sedikit perbedaan. Hobbes dengan Homo homini lupusnya, yang berarti serigala bagi manusia yang lain, sedangkan John Locke di sini dengan teori tabula rasanya, yaitu manusia sebagai kertas kosong, kemudian masyarakat atau lingkungan sebagai tintanya. Jadi manusia itu akan terbentuk sebagaimana lingkungannya atau sebagaimana orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Meskipun adanya perbedaan, tetapi tetap saja gitu antara Hobbes dan John Locke ini, mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu berupaya untuk memberikan solusi terhadap pergolakan masyarakat Inggris di zaman mereka. Dan kita bisa bilang bahwa mereka ini sedang bekerja sama gitu ketika mengemukakan teori kontrak sosial gitu, bahwa kesepakatan dan kesepahaman gitu kan bersama dianggap sebagai kunci daripada peredaman konflik gitu kan dan perang gitu. Jadi negara ini dianggap sebagai posisi utama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Akan tetapi, negara ideal bagi kedua tokoh besar ini tuh berbeda gitu. Kalau Thomas Hobbes, dia mendambakan sebuah pemerintahan yang mutlak gitu, yaitu disebut dengan Leviathan, yaitu satu aja, tapi dia
menguasai seluruhnya gitu. Tetapi berbeda dengan si John Locke ini. Kalau John Locke dia mendambakan kayak pemisahan kekuasaan kayak gitu. Bisa kita sebut dengan trias politika. Kalau sekarang itu seperti ada legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatif. Jadi dibagi-bagi nih sistem pemerintahannya. Jadi kesimpulannya adalah melihat daripada state of nature atau keadaan alami manusia gitu, baik menurut Thomas Hobbes ataupun John Locke di sini, mereka berdua tetap gitu kan, dari hasil melihat daripada keadaan alami manusia, tetap saja bahwasannya manusia ini memerlukan adanya sebuah pemerintahan gitu, atau kekuasaan yang mengatur tentang kehidupan manusia gitu. Jadi mengatur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah perdamaian gitu, keteraturan gitu, ketertiban dan lain sebagainya. Kebayang sama kita kalau misalnya nggak ada kontrak sosial, nggak ada pemerintahan gitu kan, nggak ada perjanjian antara satu individu dengan individu yang lain gitu kan. Oleh karena itu mereka akan bebas gitu aja gitu. Yang namanya manusia gitu, baik menurut Hobbes ataupun misalnya menurut John Locke, tetap aja ada kebebasan gitu, ada kebebasan, sehingga kalau misalnya manusia egois gitu, ya udah mereka akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Makanya untuk mencegah segala konflik gitu kan dan ketidakaturan itu, makanya muncullah sebuah kontrak sosial. Mungkin tanggapan saya terhadap jurnal ini mungkin cukup bagus bagi pembahasan tentang perbedaan John Locke dan Hobbes, karena memang terletak pada pemahaman hakikat manusianya atau misalnya hakikat alami manusia dengan negara ideal menurut mereka. Jadi memang udah tersampaikan di dalam jurnal ini kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan, baik salah dalam penyampaian kata, kalimat, ataupun pemahaman. Saya sekali lagi meminta maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.